Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Setelah hampir 1 jam, live ini tertunda karena sinyal sangat bagus sekali, sinyal di Kalimantan Utara. Gimana Mbak Dora kabarnya? Baik, alhamdulillah. Silahkan langsung dihujani pertanyaan, silahkan. Ini suaranya kedengaran ya? Suaranya. Dengar. Dengar ya. Oke. Aman ya? Mari kita berdoa bersama-sama dulu ya sebelum mulai. Supaya berjalan dengan lancar. Dan ini saya rela no filter ya guys. Saya berkorban banyak ya ini ya, bikin akun baru, no filter supaya lancar gitu ya. Mari kita awali dengan Al-Fatihah dulu. Jangan tertawa dong. Ini serius. Iya. Saya mau salam aja boleh nggak? Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look at the star. Look how Dora Tahir sepertinya. Yeah. Oke. Langsung saja ya, Dor. Yes. Dora ini atau Rara ini tinggal di kota Tarakan, Kalimantan Utara, merupakan kota terbesar di Kalimantan Utara dan berdiri sejak Desember 1997, jadi belum lama sekali dan cukup jauh. Kalimantan Utara atau Tarakan ini ke Jogja, jaraknya kurang lebih 2.529 km. Betul, Dor? Ya, kalau datanya seperti itu ya berarti betul. Iya. Kurang lebih seperti itu. Dan gimana, Dor? Tarakan gimana Tarakan? Oke, thank you Mas Aziz sebelumnya udah diundang ke live dan mau bersabar dengan berbagai drama yang ada. Sebelumnya aku mau perkenalan lagi tentang Tarakan ya teman-teman. Jadi Tarakan ini sebelumnya adalah di Kalimantan Timur. Tapi pada tahun kurang lebih 5 tahun yang lalu, sorry kalau salah, itu dipisah, dilepas menjadi ditaruh di Kalimantan Utara supaya pembangunan Kalimantan Utara juga bisa ikut maju. Dan Tarakan ini teman-teman FYI adalah kota pertama yang menjadi turunnya Belanda pada saat penjajahan. Jadi sebelum Belanda itu tahu Jawa dan lain-lain, itu dia awalnya di Tarakan dulu gitu, karena Tarakan ini punya sumber minyak bumi yang bisa diolah gitu. Intinya dia punya sumber minyak bumi gitu Mas Aziz. Terus ya Tarakan ini kota ya, tapi bukan ibu kotanya di Tanjung Selor namanya. Dan sama seperti daerah di Jawa, artinya ada kabupatennya, di bawahnya ada Malinau, ada banyak lah Tanah Tidung dan lain-lain. Bedanya adalah kalau kita mungkin di Jogja, kalau misalnya mau ke Kabupaten Sleman, Bantul, itu ada jalan aspal ya, ada jalan darat. Nah kalau di sini tuh nggak ada, artinya kita harus pakai speedboat, harus seberang laut dan lain-lain. Which is itulah yang membuat harga bahan-bahan pokok di Tarakan ini sangat pricey ya, mahal gitu. Itu sedikit tentang Tarakan. Mantap. Sepertinya sudah menyatu sekali dengan bumi Tabentaka ini. Dan gimana, Dor? Kok bisa sampai Tarakan yang jauhnya 2.500 km dari Yogyakarta? Oke, kalau ditanya kenapa, pasti sangat-sangat tidak diprediksikan dan tidak direncanakan Mas Aziz. Artinya masih nggak nyangka gitu bisa sampai sini dan sendiri ya, benar-benar sendiri di sini. Ya ada pekerjaan yang memang saya ambil dan posisinya itu di Tarakan gitu. Dan kalau ditanya kenapa bisa sampai sana gitu,
sebenarnya lebih ke cita-cita sih. Jadi pekerjaan saya yang saat ini di swasta itu memang dari kuliah memang sudah ingin bekerja di bidang itu. Jadi dimanapun tempatnya, insya Allah akan saya coba gitu. Dan alhamdulillahnya ditempatkan di Kota Tarakan gitu. Mantap, mantap, mantap. Jadi sesuai cita-cita dan tentunya kalau sudah sesuai cita-cita tidak pernah mengeluh ya di sana Mbak Dor. Iya, manusiawi lah ya kalau mengeluh itu ya. Pastinya ada culture shock, terus banyak sih keluh kesahnya. Ini cerita aja ya, sharing ya teman-teman. Jadi pas 3 bulan pertama itu sangat-sangat berat ya bagi saya. Jadi pas awal saya masuk, belum sampai 3 bulan, 1 bulan itu saya belum kenal siapapun kecuali orang kantor saya. Terus kita semua kena COVID. Kita semua kena COVID dan saya posisinya ngekos sendiri. Waktu itu saya nggak bisa kemana-mana. Terus kedua, belum ada salary, artinya belum ada gaji gitu ya. Terus juga waktu itu dapat kos yang masih terbatas fasilitasnya, artinya kosnya campur dan kamar mandi di luar gitu. Jadi ya kurang nyaman gitu. Dan 3 hari itu saya demam tinggi, demam sangat tinggi dan nggak bisa makan. Kalau makan mutah gitu ya. Jadi 3 hari itu saya cuma tidur dan minum air 1 galon, ngabisin air 1 galon. Itu benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa gitu ya. Nggak bisa minta tolong siapapun saat itu dan ya saya masih wow gitu, masih bisa enjoy sampai saat ini. Dan alhamdulillah kalau sudah lewat 3 bulan itu ya sudah bisa menyesuaikan. Kedua yaitu culture shock-nya adalah mungkin kalau di Jogja harga restoran dan kafe itu berbanding lumayan jauh ya dari makanan pinggiran. Kalau di sini tuh sama ya, jadi memang biaya hidupnya tinggi lah. Ini kalau sekali mantan, setahu saya itu UMR-nya paling tinggi di sini gitu. Mantap. Berarti dulu kan ya Dor, 3 bulan pertama kosnya yang agak rendah, terus kemudian masih belum kenal teman-teman yang lainnya selain di luar kantor, dan tentunya agak kaget ketika lihat harga di sana ya Dor. Ya benar, harga kebutuhan pokok. Apa aja sih di sini mahal. Tapi sekarang kan kosnya udah enak ya kan? Ya lumayan, kalau dibilang enak nggak enak sebenarnya sama aja. Artinya kalau mungkin kemarin bedanya kamar mandinya di luar dan kosnya campur gitu ya. Jadi untuk saya yang perempuan merantau sendiri itu kurang nyaman pastinya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah kamar mandi sendiri gitu, kamar mandi dalam. Itu lebih safe sih untuk kita yang perempuan gitu. Sekarang kamar mandi di dalam, kamar di luar atau gimana? Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa kayak gitu. Keren. Terus Dor, selain harga, terus kemudian tentunya budaya, perbedaan yang paling mencolok Tarakan dengan Jogja itu apa Dor? Banyak Mas Aziz. Kalau mungkin dari segi hiburan ya, di Tarakan ini kan kita muter kota itu 10 kilo, itu udah muter kota. Wow. Dan kalau di Jogja kan saya termasuk anak yang suka main ya, dikit-dikit mungkin jalan-jalan ke mall itu udah happy menurut saya. Jalan-jalan ke mall, bosan dikit ke pantai, ke gunung, itu ada semua. Kalau di sini tuh benar-benar nggak ada gitu. Ya tapi nggak setertinggal itu juga. Maksudnya kalau kafe kayak Janji Jiwa, terus KFC itu masih ada. Tapi mall itu memang sepi dan ya bisa dikatakan mati sih. Mungkin teman-teman bisa lihat. Cuman beberapa bulan terakhir baru ada bioskop. Jadi ya benar-benar burnout pasti. Culture shock pasti sudah itu. Terus apa ya? Ya bosan sih, lebih ke bingung mau ngapain gitu, mau ngeluarkan energi negatif itu kemana gitu, kayak gitu
duit itu tapi bingung oleh apa ya toh? Enggak juga. Oh enggak. Mancing-mancing kayak gitu ya, Is, ya. Terus eh selain hiburan pasti ya kalau kita bekerja terus hiburan terbatas itu kan mempengaruhi tingkat produktivitas kita dalam bekerja. Nah, cara kamu mengatasi perbedaan-perbedaan antara Tarakan dan Jogja ini gimana tuh? Halo, ya, kedengeran suaranya? Aman. Kalau mengatasi gimana caranya? Ya, nggak bisa juga sih. Kita mau mengatasi kayak gimana juga nggak bisa disamakan antara Tarakan sama Jogja. Cuman ya di sini sekali lagi saya belajar sih yang ada bagaimana komunikasi dengan masyarakat di Kalimantan. Itu kan pasti sangat-sangat berbeda ya budayanya dari segi kita ngomong. Misal mungkin di Jawa itu adalah sesuatu yang biasa, tapi belum tentu di sini itu bisa diterima gitu. Apalagi saya banyak beraktivitas sama masyarakat. Terus, tapi ada sisi asiknya. Maksudnya asiknya gini, mungkin di Jogja itu ada dan sudah diterapkan biasa gitu ya. Kalau di sini itu sesuatu yang baru gitu. Jadi kita bisa mengimplementasikan itu dengan lebih mudah. Terus juga di sini itu banyak banyak potensi alam yang bisa dikembangkan dengan sangat baik, tapi mungkin belum ditemukan caranya. Jadi ya di sini kita benar-benar bareng-bareng bagaimana caranya berkontribusi di pekerjaan saya, itu untuk memaksimalkan potensi yang ada dengan fasilitas yang bisa dikatakan terbatas gitu. Terlalu ini ya jauh ya pembahasannya. Ya, semakin terbuka ya pekerjaan Dora ini membuka sendiri ternyata. Rodor suara mudar. Nah, terus kalau adaptasi sudah terus lebih jelas enggak? Enggak. Tadi kan masih banyak potensi alam yang sana belum dikembangkan secara maksimal. Nah, berarti kalau seperti itu, apakah jika potensi-potensi alam tersebut dikembangkan, itu minat warga Tarakan itu juga tinggi nggak sih untuk berwisata seperti itu? Ya, oke. Jadi belum lama ini kita memang ada membuka wisata baru, wisata alam. Ya, kalau di Jogja kayak bukit-bukit gitu yang kita foto-foto ada lope-lopenya, itu di sini nggak ada gitu kan. Nah, ini baru trial sih, maksudnya kalau kita lihat minat masyarakatnya ya lumayan, bisa dikatakan lumayan, karena sekali lagi di sini bukan masyarakat yang dia nggak tahu update ya, dia tahu, mereka ini tipe masyarakat yang mengikuti zaman, artinya mungkin malah lebih lebih update dari teman-teman saya di Jogja sih menurut saya. Jadi hiburannya tuh keluar gitu, kayak ke Jakarta, terus ke Malaysia karena di sini deket kan. Jadi gitu, jadi mereka ini bukan nggak tahu gitu, tapi memang nggak ada gitu kan ya. Nah, kalau dibilang bagaimana kondisi masyarakat tertarik atau enggak, ya sejauh ini sih antusiasnya bagus aja sih. Jadi minat masyarakatnya untuk wisata itu tinggi ya, cuma tempatnya yang belum ada ya? Iya, benar banget. Jadi kalau teman-teman mungkin mau membuka bisnis, ini adalah lahan yang menjanjikan. Betul. Kalau teman-teman mau membuka Umbul Ponggok cabang Tarakan itu juga bisa, tapi ngeduk dulu. Bener. Airnya kirim dari Klaten ya.
karena di sini tidak ada. Iya, betul. Terus Dor, kan udah sedikit paham ya, sedikit ada gambaran lah paling enggak tentang Tarakan itu seperti apa, kurang lebihnya begitu. Nah, kita sebagai perantau ya Dor, kita sebagai perantau ini kan mesti ada perasaan pas kangen rumah, kangen orang tua. Itu gimana Dor? Nek pas kangen, kalau di sama-sama Jawa kan enak ya, tinggal pulang naik kereta, naik bis lebih murah ongkosnya. Kalau di luar gimana Dor? Nah, ya itu sih mungkin yang belum kutemukan secara maksimal ya bagaimana cara mengatasinya. Artinya kita ini kan di tanah orang ya, dan sangat jauh dari rumah bagiku ya, sangat jauh dari rumah. Mungkin di Jogja gitu bisa main kapan aja sama siapa aja, temen kan banyak, mungkin bisa sama Ajis, bisa sama siapa aja yang di situ, nggak takut lah, lebih minim rasa takutnya. Kalau kenapa-napa nanti ada keluarga yang nolongin, kalau misalnya ada sesuatu yang sulit ada aja yang bantuin, aku nggak ragu minta tolong. Tapi di sini kan enggak gitu ya Mas Ajis, maksudnya di sini benar-benar sendiri, keluarga nggak ada, teman-teman yang paling dekat ya pasti teman kantor. Dan banyak juga teman-teman, banyak juga yang seperti saya, artinya merantau dari Jawa dan rata-rata itu kuliah di Jogja gitu. Jadi banyak, entah itu jadi ASN, entah itu jadi apa, cuman ya beda tetap ya. Bagaimana cara mengatasinya ya, saya anggap mereka itu keluarga saya gitu kan. Jadi ibu-ibu laundry yang di depan itu ya saya baikin, saya anggap itu tante saya gitu. Terus bapak yang jaga di kos itu juga dijaga hubungannya. Terus sama teman-teman di kantor, alhamdulillah ya alhamdulillah dipertemukan sama orang-orang baik gitu ya. Jadi banyak dibantu dan banyak merasa dilindungi, meskipun nggak bisa seleluasa di Jawa gitu. Dan gimana kalau kangen di Jawa gitu ya, karena orang tua saya itu bukan tipe yang suka telepon, jarang gitu ya, suka telepon atau video call, tapi paling maksimal ya kayak gitu sih, paling video call cukup gitu. Kata Novian kan orang mudik larang video call cukup gitu. Karena ya sekali lagi kalau di sini, kalau misalkan saya lagi males ketemu sama orang sini, nggak bisa terus tiba-tiba pulang ke Jawa gitu. Ada masalah di sini nggak bisa tiba-tiba aku kabur kemana gitu, nggak bisa. Jadi lebih belajar untuk soft skill-nya, untuk komunikasinya, bagaimana menghadapi suatu masalah, bagaimana menempatkan diri, itu sangat-sangat yang saya dapatkan selama merantau itu. Gitu. Salut sih tapi emang gitu sih orang perantau itu, ketika kita tidak punya siapa-siapa di sini, terus kemudian ya ini keluarga kita di sini ya kan, siapa aja dianggap keluarga aja, yang penting kita baik sama orang lain, ya Allah orang lain baik sama kita juga. Terus amin. Nah, terus selain kerja ini kan juga pasti libur Sabtu Minggu. Libur Sabtu Minggu, tapi kalau Sabtu Minggu ada kegiatan ya tetap turun. Nah, Sabtu Minggu kan 2 hari ya ini. Cara ngisi waktu-waktu luang di antara pekerjaan ini gimana tuh, Nek kamu? Ya, kalau aku nih kan termasuk anak yang introvert ekstrovert ya, kayaknya lebih banyak introvertnya. Jadi karena sehari-harinya saya harus ketemu sama orang, harus bersosialisasi, berdiskusi dan lain-lain, kadang tuh capek gitu, dan aku butuh recharge energi gitu. Jadi weekend tuh paling tidur di rumah di kamar. Nanti kalau udah bosan banget ya nongki, ngajakin siapa kayak gitu, atau olahraga, ikut zumba, ada namanya pakai stick itu apa, pound, olahraga kayak gitu. Terus ya kayak gitu-gitu aja sih, main game gitu-gitu aja. Tinju nggak
nggak pro sih kemarin pas main dikerjain sama bos aku, jadi nggak usah aku ikut di situ. Tapi kalau Oke, ninju oke. Ajis boleh sih. Waduh, jangan dong. Jadi kan ya Dor, lebih banyak menyibukkan diri ya, selain ya nge-charge energi, me time, terus kemudian istirahat, itu lebih menyibukkan diri ya. Tapi Iya. dengan apapun hal itu ya kan. Benar. Nah, terus Dor, tadi kan ada wisata baru ya, wisata gunung yang ada love-love-nya tadi. Selain itu apa aja sih Dor? Wisata-wisata di sana itu, Kaltara, Tarakan. Kalau ngomongin Tarakan itu nggak ada sih Mas Ajis wisatanya ya, karena di sini itu kota tambang ya, tambang minyak gitu, industri. Paling pun ada itu pantai, namanya Pantai Amal. Nah di situ ya nggak ada juga air yang kayak di Jogja, air lautnya dengan pasir putih itu nggak ada. Tanahnya hitam. Cuman saya suka itu loh, apa namanya, kapah, kerang laut namanya kapah, itu enak banget dan wajib dicobain sih kalau teman-teman main ke Kaltara. Terus kayak udang dan lain-lain itu lebih murah di sini, kayak ikan gitu-gitu. Cuman sayangnya saya nggak makan seafood. Saya makannya cuman kerang laut gitu. Mungkin kuliner semacam itu sih. Tapi jangan sedih kalau misalnya teman-teman mau liburan ke Kalimantan, itu ada namanya Pulau Derawan yang ada di posternya Mas Aziz. Itu namanya Pulau Derawan, itu di Kalimantan Timur. Oh, itu Derawan ya, Dor? Derawan Maratua. Tak kira yang Amal. Bukan, Pantai Amal nggak kayak gitu. Dan itu nggak jauh dari Tarakan. Biasanya turis mancanegara itu transitnya di Tarakan, nanti dia pakai speedboat ke Derawan kayak gitu. Dan itu one of the best destination sih kalau aku bilang dari yang pernah aku kunjungin. Sorry ya, bukannya compare, tapi kalau ditanyain bagusan Bali atau Derawan, aku pilih Derawan sih gitu, karena bener-bener yang apa ya, bener-bener yang nature banget gitu loh. Bener-bener kamu bisa lihat air sebening itu, ada hiu, ada, bagus banget sih. Sorry, aku belum pernah ke yang lainnya. Sejauh ini aku pernah ke Sumatera, ada namanya pulau apa ya, lupa, pokoknya perbatasan Jakarta sama Sumatera. Di situ Bali itu. Derawan ki sik tok ning foto profilmu ya? Iya, benar. Itu ya. Jadi itu Derawan itu sebenarnya pulau kan. Cuman biasanya mereka tuh ada paket wisata gitu loh. Jadi dari Derawan nanti diantar ke Maratua. Yang paling bagus sebenarnya Maratua, namanya Maratua. Ada Kakaban, tuh ubur-ubur gitu. Terus ada apa? Goa apa gitu. Bagus sih, bagus banget. Bener-bener recommended. Tolong Pak Gubernur Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur jadikan Dora brand ambassador Derawan. Kemarin aku habis ketemu sama gubernurnya, ya ada acara ini itulah, tapi mau ganti sih. Astagfirullah. Nggak, emang masa jabatannya mau itu. Mungkin Mas Aziz mau menggantikan. Waduh, terlalu jauh Mbak Dora. Terlalu sulit mengembangkan. Nggak ada yang jauh. Terus Dor, suka dukanya apa selain tadi? Tadi udah dijabarin ya suka dukanya sebenarnya. Tapi kalau kita bedah lagi, sukanya adalah di sini tuh bener-bener aku di keakuan ya ini ya, karena nggak bisa aku ngajak teman-teman. Mungkin bener-bener kita bisa kenal sama diri kita sendiri. Dari yang dulu aku merasa dulu pesimis anaknya, terus gampang baper, terus emosionalnya kurang tertata, dan di sini aku nggak bisa sembarangan mengeluarkan emosiku seperti itu. Jadi benar-benar tahu tentang diri sendiri. Oh, kalau misalnya aku capek aku harus seperti ini, kalau misalnya aku sakit aku harus seperti ini, supaya aku bisa memanage waktu harus seperti ini. Jadi lebih kenal sama diri sendiri. Terus kedua,
di sini alhamdulillah ketemu sama orang-orang yang kompetitif, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi kompetitifnya itu mau menggandeng gitu. Jadi walaupun kita kompetitif tapi mau ngajarin gitu. Nah, itu yang penting sebenarnya di setiap di setiap kelompok atau apapun itu sih menurutku. Terus juga pengalaman yang sangat baru buatku seperti lihat rumah ada di atas laut, terus juga anak-anak yang unik sih, maksudnya anak-anak ini tinggalnya tuh di atas laut, cuman kalau menurutku unik sih. Jadi kalau teman-teman tahu, coba cari Tarakan, rumah di atas laut, itu kan benar-benar aksesnya tuh cuman itu apa kayak jembatan kayu-kayu gitu loh, terus nggak ada sisi sampingnya dan bawah tuh langsung laut. Nah, anak-anak bocah balita itu sering lari-lari gitu. Terus kalau misalnya jatuh ya biasa gitu menurut mereka. Terus orang tuanya. Terus juga minat baca mereka tinggi juga. Jadi aku sempat ikut organisasi yang ngajarin baca anak-anak gitu kan. Dan itu seru banget sih menurutku. Bener-bener seru gitu. Terus kalau dukanya ya itu tadi karena akses ke mana-mana itu mahal dan jauh sih kalau mau balik kampung. Paling itu aja. Berarti banyak sukanya ya Dor ya. Ya harus di-share yang banyak sukanya dong. Betul. Karena setiap kita menikmati akan ditambah sukanya. Dan ini Dor, suka-duka udah, kemudian pengalaman yang berkesan, paling berkesan sejauh ini apa Dor, yang kamu di sana? Oke, pengalaman berkesan itu jadi aku ada kerja sama warga untuk mengelola beberapa potensi yang ada di sini seperti bandeng, habis itu menangani stunting, kasus stunting, habis itu wisata baru, terus sampai yang terakhir kemarin ketemu sama Gubernur Kaltara langsung untuk menyerahkan secara simbolis bahwa kita ada program ini. Itu sangat wow sih menurutku gitu. Keren. Jadi bermanfaat sekali ya para perantau yang dari Jawa, dari manapun itu mengunjungi suatu tempat yang relatif kecil itu, kemungkinan kebermanfaatannya lebih daripada orang-orang yang mungkin asli sana, karena memang orang yang asli daerah itu mungkin butuh seseorang atau beberapa orang yang perantau-perantau seperti kita ini agar pola pikir mereka juga berubah, kemudian cara pandang mereka terhadap wilayahnya itu juga berubah, seperti itu sih. Benar. Terus dan lebih ke sharing ya Mas Aji, sorry aku potong. Jadi nggak cuman kita yang kasih ide, tapi mereka juga kasih ide ke kita gitu. Jadi yang ternyata setahu tuh mindsetku dari awal berangkat tuh ternyata harus seperti ini, apa tertata gitu kan, ternyata pas diaplikasikan sama masyarakat ini, enggak mbak gini, iya ternyata aku baru tahu, ternyata salah sama ini pola pikirku gitu. Jadi kita timbal balik sih, sama-sama aja gitu. Cuman berkolaborasi ya. Bukannya tadi yang saya maksudkan bukan kita diapresiasi, bukan kita ketemu sama gubernur terus menjadi sesuatu yang wah ya. Yang lebih berkesan adalah bagaimana kita sama-sama untuk sadar bahwa kita itu harus bertanggung jawab sama bumi kita dan bisa memaksimalkan itu untuk manfaatnya bisa dirasakan bersama-sama. Lebih ke itu sih kalau kesannya gitu, lebih berkesan ke itu. Kalau untuk diapresiasi presiden pun kalau misalkan
sesuatu hal yang kita lakukan ini kurang bermanfaat kan juga untuk apa gitu, menurut saya loh ya. Jadi itu sih. Dan di situ seneng banget karena kita bisa kita menjadi agent yang bisa memutus kayak korupsi dan lain-lain. Artinya karena kita diberi amanah untuk bisa mengaplikasikan sesuatu untuk masyarakat, jadi ya itu sih senangnya di situ sih. Jadi kita bisa secara nyata gitu loh, ini loh Pak Bu gitu. Top. Nah, Dor, kelihatan sudah sangat nyaman sekali ya di Tarakan ini. Ada rencana pulang nggak sih? Ya oke. Kalau dibilang nyaman, ya harus nyaman. Karena saya sebenarnya tipe orang yang gampang berbaur di suatu wilayah sih alhamdulillahnya, dan saya emang hobi traveling gitu kan. Tapi ya sejauh ini ya tetap pengen sih kerja di Jawa ya insya Allah. Karena gimana pun kita lebih enak lah kalau ada orang tua kan. Lebih enak gitu. Sejauh-jauhnya kita pergi, sebagus apapun tempat kita sekarang, tetap yang paling bagus adalah rumah kita sendiri. Sip. Terus untuk pesan-pesan untuk teman-teman baik itu yang perantau maupun calon perantau, apa aja Dor? Ya mungkin teman-teman yang ingin menggapai cita-citanya jangan pernah ragu, apalagi kamu perempuan. Itu bukanlah suatu masalah. Kedengeran nggak ya? Adzan soalnya. Dengar ya? Keren. Bisa adzan aja, bisa adzan. Ya. Ya, untuk teman-teman yang mungkin mau bertanya tentang pantaunya Dora ini, bisa langsung di kolom komentar ya, sambil menunggu azan.
Dor. Ya oke, pesan buat teman-teman ya tadi. Ya pesan buat Itu yang mau teman-teman. merantau. Mungkin yang ingin merantau, pesan saya adalah mantapkan diri, mantapkan hati, fokuskan ke tujuan dulu, minta restu sama orang tua, terus jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Insya Allah kalau teman-teman itu baik, niatnya baik, dimanapun teman-teman itu akan berhasil insya Allah dan akan ada yang melindungi. Terus juga manfaatkanlah kesempatan sebaik mungkin yang teman-teman masih single itu masih banyak waktu ya, jadi eksplorlah sejauh mungkin. Saat ini transportasi itu sudah banyak, saat ini apapun itu sudah bisa kita lihat di internet, jadi jangan ragu untuk berpindah ke ke tempat yang baru untuk mendapatkan pengalaman yang baru. Mantap sekali. Dan tentunya tetap semangat ya Dor, untuk para perantau baik dimanapun kalian berada, tetap semangat. Yakin bahwasannya setiap apapun yang kita lakukan dengan niat baik pasti akan berbuah baik insya Allah. Dan sampailah kita di penghujung obrolan ini Dor. Sangat senang sekali bisa berkesempatan dengan berbincang dengan Dora setelah tadi sinyal yang sangat memprihatinkan. Akun utama tidak bisa untuk live. Sedihnya padahal temanku menunggu, nggak aku kasih tahu ya. Dan itu dia. Guys, aku mau info juga, kalau misalnya teman-teman punya botol minum kayak gini, jangan pernah buka di pesawat ya. Karena waktu itu pengalaman pas kita lagi di atas kan, nah ini kan begini nih, kayak gini. Airnya muncrat, muncrat ke atas. Dan itu ngenain penumpang lain, itu malu banget sih. FYI aja guys. Sangat bermanfaat sekali ya Dor. Ya sabar ya Mas Adi. Dan terima kasih juga kepada Surya. Bisa kenal Surya Dor? Surya 16. Surya Tandu. Oh, bukan ya. Surya P4TK nonton dari awal. Iya, thank you ya Mas Sur. Semangat dimanapun kamu berada. Yes. Semangat juga Betul. Mas Aziz yang merantau. Ayolah tambahin jaraknya, orang jauh itu. Waduh, seperti itu ya. Rencana ini mau merantau di Papua Dor. Ikut OPM. Oh tidak. Hey. Guys, minta doanya juga ya supaya saya cepet ada yang nemenin. Jadi kalau Amin. Sendiri. Amin. Mungkin ada di antara penonton kita ini mau ke Tarakan khusus untuk nganter-nganter Dora. Semua, mohon maaf. Oh ya semua. Ya. Itu Dor, sehat-sehat selalu. Terima kasih ilmu yang sangat bermanfaat. Amin. Bisa lebih mengenal lebih jauh lagi. Mungkin banyak yang belum tahu Tarakan itu seperti apa, bisa tahu dengan live ini. Dan semoga lancar Dor, apa yang dicita-citakan dan apa yang direncanakan. Seperti itu ya Dor. Terima kasih. Dan terima kasih teman-teman. Kita tutup ya Dor ya. Kita tutup live pada siang menjelang sore ini. Dan mau salam untuk Aldi Tahir, mau? Gak usah, nanti aku japri aja. Oke. Ya, teman-teman, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.